dari tinjauan komprehensif terhadap penyelidikan dan pengujian tanah bersifat inovasi. Tinjauan komprehensif terhadap penyelidikan pengujian tanah, metode konvensional dan inovasi terkini. Baiklah, di sini kita masuk ke bagian pengertian. Jadi, sebelum kita mulai perencanaan ataupun pembangunan konstruksi, kita perlu melakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik dan mekanik tanah di lokasi tersebut. Nah, data yang kita dapat dari penyelidikan ini nantinya akan sangat membantu dalam menentukan jenis fondasi yang paling sesuai. Kemudian, kapasitas daya dukung tanah sampai dengan stabilitas lereng atau bangunan yang akan dibangun. Oleh karena itu, akurasi dan kelengkapan data ini jadi sangat penting. Kalau data yang kita dapat tidak akurat, maka bisa berdampak pada keamanan dan efisiensi dari proyek secara keseluruhan. Jadi bisa dibilang penyelidikan tanah ini adalah salah satu fondasi utama dalam perencanaan konstruksi agar hasil akhirnya benar-benar aman dan optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode konvensional yang biasa digunakan dalam penyelidikan tanah. Metode-metode ini sudah umum dipakai di dunia teknik sipil karena telah terbukti menghasilkan data yang cukup andal. Yang pertama adalah SPT atau Standard Penetration Test. Ini merupakan metode yang paling klasik. Dilakukan dengan memukul tabung logam ke dalam tanah dan menghitung jumlah pukulan. Dari sini kita bisa tahu kekerasan atau kerapatan tanah di kedalaman tertentu. Lalu yang kedua adalah CPT atau Cone Penetration Test. Berbeda dengan SPT, alat CPT ditusukkan ke dalam tanah secara terus-menerus, sehingga kita bisa memperoleh data yang lebih kontinu terkait tahanan ujung dan geseran selimut tanah. Berikutnya, ada DCP atau Dynamic Cone Penetrometer. Ini sebenarnya lebih sederhana dan portable. Biasanya digunakan untuk lapisan tanah dangkal dan sangat bermanfaat di lokasi yang aksesnya sulit. Dan yang terakhir tentu saja ada uji laboratorium. Sampel tanah yang diambil dari lapangan akan diuji lebih lanjut di laboratorium untuk mengetahui sifat-sifat fisik dan mekanik seperti kadar air, batas Atterberg, kepadatan, dan sebagainya. Jadi, keempat metode ini saling melengkapi dan biasanya digunakan sesuai kebutuhan proyek dan jenis tanah yang dihadapi. Nah, kalau kita berbicara soal aplikasi nyata di lapangan, berikut ini adalah beberapa studi kasus dari berbagai negara yang menunjukkan bagaimana metode penyelidikan tanah diterapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pertama, kita lihat di IKN di Indonesia. Di proyek Ibu Kota Nusantara, metode yang digunakan cukup lengkap, yaitu pengeboran, SPT, dan juga CPT. Ini semua digunakan untuk keperluan perencanaan infrastruktur, seperti jalan akses utama. Hal ini menunjukkan pentingnya data geoteknik yang detail dalam proyek skala nasional. Lalu di Jawa Tengah, pendekatannya sedikit berbeda. Di sini fokusnya pada kesuburan tanah, khususnya di area persawahan. Teknologi penyelidikan bisa mendeteksi tingkat kesuburan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit per sampel. Artinya, metode ini cocok untuk aplikasi cepat di bidang pertanian. Selanjutnya, Pakistan memberikan contoh penerapan stabilisasi tanah, khususnya untuk tanah lempung. Di sana, tanah distabilisasi dengan campuran kapur dan fly ash, dan hasilnya diuji dengan uji CBR dan pemadatan. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan tanah tidak hanya untuk mengetahui kondisi, tetapi juga bagian dari proses perbaikan tanah. Yang terakhir, di kawasan Eropa dan Jepang, mereka sudah menggunakan teknologi canggih seperti prosumeter otomatis. Alat ini bisa langsung mengukur perubahan modulus deformasi tanah secara real time. Jadi, pengambilan keputusan bisa dilakukan jauh lebih cepat dan akurat di lapangan. Dari studi kasus ini, kita bisa lihat bahwa metode yang digunakan sangat bervariasi tergantung lokasi, tujuan, dan tingkat teknologi yang dimiliki.
Selain metode konvensional, saat ini kita juga sudah memasuki era inovasi berbasis teknologi canggih dalam penyelidikan tanah. Ada dua pendekatan utama yang menjadi tren terbaru. Yang pertama adalah penggunaan artificial intelligence dan machine learning. Dengan teknologi ini, data tanah yang sangat kompleks bisa diolah secara cepat dan lebih akurat. AI mampu memprediksi sifat-sifat tanah, bahkan membantu menentukan potensi permasalahan sebelum dilakukan konstruksi. Jadi, pengambilan keputusan bisa lebih efisien dan berbasis data. Yang kedua adalah pemanfaatan sensor portable dan load. Dengan adanya sensor yang mudah dibawa, pengukuran tanah bisa dilakukan langsung di lapangan secara real time, dan datanya bisa langsung terhubung ke sistem pusat melalui Internet of Things. Teknologi ini sangat membantu dalam memantau kondisi tanah secara terus-menerus dan meminimalkan risiko kesalahan interpretasi. Kedua teknologi ini menjawab tantangan di lapangan yang membutuhkan data cepat, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selanjutnya, inovasi ketiga adalah penggunaan robotika dan otomasi. Dengan adanya robot dan alat otomatis, pekerjaan penyelidikan tanah bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, serta mengurangi risiko keselamatan bagi pekerja. Robot dapat mengambil sampel atau melakukan pengukuran secara berulang di lokasi yang sulit dijangkau, sehingga efisiensi proyek meningkat signifikan. Kemudian, inovasi keempat yaitu alat bioinspirat dan ringan. Alat-alat ini terinspirasi dari struktur dan mekanisme biologis, sehingga dibuat lebih ringan, fleksibel, dan mudah digunakan. Contohnya yaitu ada alat bor mini yang dirancang seperti taring binatang, mampu menembus tanah tanpa banyak energi. Dengan alat-alat ringan ini, mobilitas di lapangan jauh lebih mudah dan biaya operasionalnya juga dapat ditekan. Kedua teknologi ini menjadi jawaban untuk mendukung kebutuhan penyelidikan tanah di masa depan yang semakin menuntut kecepatan, keamanan, dan keberlanjutan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa kolaborasi antara metode tradisional dan teknologi canggih memberi hasil yang jauh lebih komprehensif dalam memahami karakteristik tanah. Penerapan AI, khususnya explainable AI, serta model prediksi berbasis machine learning, terbukti mampu memproyeksikan parameter geoteknik dengan akurasi tinggi. Selain itu, teknologi sensor portable dan robotika lapangan juga menjadi solusi potensial, terutama untuk area yang sulit dijangkau atau saat waktu dan biaya menjadi keterbatasan utama. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mendapatkan data yang lebih akurat, tetapi juga mendukung pelaksanaan proyek yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Jadi, inovasi dan teknologi bukan sekedar pelengkap, melainkan sudah menjadi kebutuhan mutlak di era modern ini.